daerah penghasil rempah-rempah dunia, Kepulauan Maluku memang diberkahi akan kesuburan tanahnya. Berbagai macam jenis tanaman tumbuh subur secara liar maupun dibudidaya oleh masyarakat. Salah satunya tanaman sukun. Pohon dari famili nangka-nangka ini merupakan tumbuhan yang biasa dipanen buahnya hingga 2 kali dalam setahun. Panen sukun dilakukan pada bulan Januari sampai Februari dan bulan Juni hingga September. Dalam satu pohon sukun dapat menghasilkan hingga 200 buah per tahun. Di Desa Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, menjadi daerah sentra penghasil sukun. Pohon sukun banyak tersebar alami hampir di sebagian besar kebun maupun pekarangan rumah warga di sini. Terdapat beberapa jenis tanaman sukun yang dikenal oleh masyarakat Desa Tengah-Tengah, yaitu sukun tuni dan sukun kapas. Sukun tuni atau sukun kuning merupakan jenis yang paling digemari di sini karena memiliki daging buah yang kering dan kenyal serta rasa yang manis. Namun kali ini aku memanen sukun dari jenis kapas, pesanan Ibu Ima untuk diolah menjadi bahan masakan khas Ambon. Sebelum diolah, aku bersama Ibu Nurma mengupas kulit buah. Buah sukun ini sebenarnya merupakan bunga betina tanaman sukun yang bengkak. Bila dia mati, buah sukun kapas memiliki tekstur kulit yang hampir sama dengan buah nangka. Bentuknya yang bulat dengan tonjolan-tonjolan kecil menyerupai duri di seluruh permukaan kulitnya. Duri semu ini menentukan tingkat kematangan buah. Semakin rapat atau menonjol durinya, berarti menandakan bahwa buah sukun masih muda. Dan sebaliknya, bila duri renggang dan membentuk bulatan besar, berarti buah telah matang. Selain bentuknya yang mirip dengan nangka, buah sukun ini memiliki cukup banyak getah. Karena itu, buah sukun harus dicuci terlebih dahulu hingga bersih. Buah sukun biasa dikenal dengan istilah barefoot oleh bangsa Eropa karena tidak memiliki biji dan tekstur daging buahnya yang empuk menyerupai roti ketika diolah menjadi makanan. Di berbagai daerah, biasanya masyarakat hanya mengolah buah sukun dengan cara digoreng atau dibuat keripik. Namun kali ini, aku belajar membuat kue babengka, salah satu makanan khas Maluku. Untuk membuat kue babengka ini, awalnya buah sukun dipotong-potong mengikuti serat daging. Selanjutnya, buah sukun direbus dengan sedikit air. Fungsinya, agar daging buah sukun lunak dan mudah diolah. Proses perebusan ini sebenarnya hampir sama dengan proses mengukus. Hanya saja dengan cara ini, daging buah sukun lebih cepat matang bila dibandingkan dengan cara dikukus. Karena karakter dari daging buah sukun kapas ini mudah menyerap air. Setelah matang, buah sukun harus segera ditumbuk selagi panas. Buah sukun kapas memiliki tekstur daging yang cenderung lebih kenyal bila dibandingkan dengan sukun gundul atau sukun yang biasa aku temui di Pulau Jawa. Buah sukun ditumbuk hingga halus dan membentuk adonan agar mudah dicampur dengan bahan lainnya saat mengolah nantinya. Bu, semuanya udah siap ini, Bu? Ya, silakan campur. Babengka sebenarnya merupakan kue tradisional yang bahan dasar utamanya menggunakan tepung terigu, santan, dan gula merah. Namun kali ini, aku belajar membuat olahan kue babengka hasil kreasi Ibu Ima dengan bahan utamanya sukun yang aku panen tadi. Proses pembuatan adonan babengka dikenal dengan proses kering. Sukun yang telah ditumbuk halus tidak dicampur dengan santan, melainkan buah kelapa muda yang telah diparut untuk menghasilkan sensasi gurihnya. Selanjutnya, agar adonan tidak lengket saat dipanggang nanti, ditambahkan mentega secukupnya. Bila pada adonan babengka original umumnya menggunakan telur dan gula merah, babengka yang aku buat menggunakan susu dan gula pasir agar adonan lebih lengket atau kelar. Selain itu, sedikit pewarna dari ekstrak daun pandan agar lebih menarik.
Selanjutnya juga ditambahkan tepung terigu agar adonan sedikit lebih padat dan kalis. Semua bahan ini diuleni hingga tercampur merata dan adonan kalis agar mudah dibentuk di cetakan. Siapin apinya sini. Oh, ya Bu. Adonan babengka sukun original dicampur dan disusun lapis demi lapis dengan adonan babengka yang sudah aku buat tadi hingga membentuk lapisan-lapisan berwarna. Semua bahan ini diletakkan dalam loyang cetakan yang sudah diolesi mentega agar adonan tidak lengket saat dipanggang nanti. Bumbu kayu manis pun ditambahkan sebagai penambah aroma kue. Dok, ini dipanggang ya. Oh, ya Bu. Adonan yang sudah tercampur kemudian dipanggang di bara api agar matang merata. Bara api yang terbuat dari sabut kelapa juga diletakkan di atas loyang. Selain diolah menjadi bahan dasar kue babengka, sukun juga bisa diolah menjadi perkedel ikan. Adonan sukun yang telah ditumbuk halus dicampur dengan beberapa bahan seperti bawang putih, daging ikan yang telah ditumbuk halus, daun bawang, garam, serta merica bubuk. Semua bahan ini diuleni hingga tercampur rata. Sebagai tambahan, tepung roti dicampur ke dalam adonan agar semakin padat. Adonan yang sudah tercampur selanjutnya dibentuk menjadi bulatan-bulatan pipi dengan diameter sekitar 20 cm. Setelah itu, adonan dilumuri kuning telur agar lebih menyatu dan tidak hancur saat digoreng. Uji ilmiah membuktikan buah sukun mengandung berbagai macam zat gizi seperti kalsium, fosfor, vitamin C, vitamin A, zat besi, minyak lemak, protein, serta senyawa metabolik lainnya, dan juga bermanfaat untuk antioksidan serta membantu melancarkan buang air besar. Tak heran jika sukun menjadi bahan alternatif pangan lokal karena kandungan karbohidratnya serta kaya akan manfaat yang baik bila dikonsumsi bagi tubuh.